Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mufki Alif Nur Salim dan dua teman saya yaitu Alifia Maulidi dan Sylvia Rianti. Kami di sini akan membahas tentang pengertian bahasa. Pengertian bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 1990 halaman 66. Bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional, yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Secara umum, bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang yang dihasilkan oleh alat ucap pada manusia. Dari sudut pandang psikologi, bahasa itu sebuah simbol terstruktur, maka bahasa bisa dipakai sebagai alat berpikir, merenung, bahkan untuk memahami segala sesuatu. De Vito menyatakan bahwa bahasa adalah a potentially self-reflexive structured system of symbol which catalog the objects, events, and relations in the world. Pengertian bahasa menurut para ahli. William A. Haviland. Bahasa adalah suatu sistem bunyi yang bila digabungkan menurut aturan tertentu menimbulkan arti yang dapat dimengerti oleh semua orang yang berbicara menggunakan bahasa tersebut. Menurut ahli Walija, 1996, mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Menurut Jalaluddin Rahmat, melihat bahasa dari dua sisi yaitu sisi formal dan fungsional. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat yang terbayangkan yang dibuat menurut tata bahasa. Sedangkan secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Menurut Gors Keraf, bahasa merupakan alat komunikasi antara satu anggota masyarakat dengan menggunakan simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Saya Alifia Mauludi akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahasa, definisi bahasa, dan hakikat bahasa. Jenis-jenis bahasa. Terdapat 5 jenis dalam bahasa. 1. Bahasa lisan. Bahasa lisan digunakan untuk berkomunikasi secara lisan antar manusia. 2. Bahasa tulisan. Selain menggunakan alat ucap manusia, bahasa juga dapat berupa tulisan untuk saling berkomunikasi. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata secara tertulis. 3. Bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan isyarat-isyarat tertentu. Bahasa isyarat biasa digunakan oleh orang-orang yang menderita tunarungu wicara. Mereka akan saling berkomunikasi satu dengan lainnya menggunakan bahasa isyarat. 4. Bahasa batin. Bahasa ini adalah bahasa yang menggunakan interaksi mental untuk mengungkapkan isi hati. Dan bahasa batin ini tidak memerlukan sarana apapun, baik kata ataupun isyarat. 5. Bahasa pemrograman. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam dunia teknologi. Bahasa pemrograman digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer dengan menggunakan sinteks yang telah diatur oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Definisi bahasa. Yang pertama, bahasa merupakan suatu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan, dan keadaan. Kedua, suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep real mereka ke dalam pikiran orang lain. Ketiga, suatu kesatuan sistem makna. Yang keempat, suatu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. Kelima, suatu ucapan yang menempati tata bahasa yang telah ditetapkan seperti kata, kalimat, dan lain-lain. Keenam, suatu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik atau masyarakat pengguna bahasa. Hakikat bahasa.
Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Berikut hakikat bahasa menurut para ahli. Yang pertama, hakikat bahasa menurut Harimurti Krida Laksana dalam Kamus Linguistik edisi ketiga, yang berbunyi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua, menurut H. Douglas Brown, dalam bukunya Henry Guntur Tarigan yang berjudul Pengajaran Pragmatik, menyebutkan hakikat bahasa sebagai suatu sistem yang sistematis, juga untuk sistem generatif, seperangkat lambang-lambang atau simbol-simbol arbitrer. Saya, Sylvia Arianti, akan membacakan ciri-ciri hakikat bahasa. Ciri-ciri hakikat bahasa yang pertama, bahasa sebagai sistem. Maksudnya bahwa bahasa tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contohnya, saya memiliki makna dan sistematis. Yasa tidak memiliki makna dan tidak sistematis. Kedua, bahasa sebagai lambang. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan kode. Contohnya, ketika kita menjawab sebuah pertanyaan dengan gelengan kepala, maka lawan bicara sudah paham bahwa kita tidak mengerti. Artinya, gelengan kepala merupakan sebuah bahasa lambang. Ketiga, bahasa adalah bunyi. Hakikat bahasa pada bunyi tidak sembarang bunyi. Jadi, bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat manusia berupa font atau fonem. Contohnya, suara atau bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain-lain. Keempat, bahasa itu bermakna. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang mereka ucapkan memuat makna. Meski realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna berfaedah. Setidaknya ada pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, kuda adalah binatang berkaki 4 yang sering dijadikan hewan peliharaan. Kelima, bahasa itu dinamis. Karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan itu tidak tetap, selalu berubah, menjadi tidak tetap, dan menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa disebut dinamis. Contohnya, pada kata download dan upload berubah menjadi unduh dan unggah. Keenam, bahasa bersifat konvensional. Bahasa konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa perlambang yang sudah ada. Jika menggunakan lambang yang berbeda, maka akan mempengaruhi makna dan terjadi hambatan dalam komunikasi. Contohnya, konsep bahasa konvensional tentang kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Jika diubah dengan lambang lain akan terkesan aneh. Dan jika terjadi pelanggaran atas konsep tersebut, maka dapat menimbulkan kekacauan komunikasi. Ketujuh, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki bahasa lain. Contohnya, bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Kedelapan, bahasa itu universal. Artinya adalah ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya pada kata I love you dengan aku cinta kamu. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia, sebagai negara kepulauan, ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik itu yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, dan budaya masyarakat.
Jikapun terjadi miskomunikasi, maka dapat diminimalisir dengan bahasa yang dapat dipahami oleh semua daerah. Bahasa pemersatu yang dimaksud adalah bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai sarana mengungkapkan emosi. Kita tahu bahwa memendam emosi terlalu banyak dan terus-menerus dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, orang mengalami sakit mental, sakit psikologis, dan sakit psikis lainnya. Mengungkapkan emosi itu penting demi mengontrol kesehatan mental kita. Ketiga, sebagai sarana komunikasi. Hakikat bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi. Coba bayangkan, jika kita bertemu saudara atau anggota keluarga tidak saling komunikasi. Hasilnya akan terasa membosankan dan tidak menarik. Jika kita berkomunikasi, suasana menjadi lebih hidup karena bisa saling mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, dan imajinasi kita untuk bahan pembicaraan. Keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat tersebar dan dapat dipahami oleh semua orang karena berkat bahasa. Sekian, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami tentang pengertian bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.